guys, balik lagi nih di podcast Apa Sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Jadi, hari ini Michelle dan Saina mau membahas topik yang pastinya kalian udah pada tahu. Tapi mungkin beberapa di antara kalian juga masih belum tahu. Jadi, topik hari ini adalah move on versus move off. Wah, baik. Nah, untuk move on udah nggak asing lagi ya di telinga kalian karena udah sering banget diperbincangkan di mana-mana. Tapi tentang move off sepertinya masih jarang dibicarakan. Jujur, aku juga baru tahu sih tentang move off ini setelah melihat video TikTok ya. Terus aku baru tahu juga ternyata orang yang abis putus tuh nggak selalu langsung move on, tapi ada juga yang move off dulu. Nah, kalau udah move off, baru deh move on. Kalau kamu udah pernah denger belum Jel tentang move off ini? Jujur aku juga belum pernah denger sih. Kayak yang aku tahu tuh kayak cuma move on doang gitu. Ya, aku malah baru pernah denger soal move off ini gitu. Ya kan, sama emang orang-orang sih kayaknya kalau abis putus tuh yang yang diingat tuh cuma move on doang kali ya. Mungkin memang pada belum tahu juga nih tentang move off. Jadi ya kita telah bersama ya. Yoi. Sebelumnya aku mau bilang dulu, ini informasi tentang move off ini masih lumayan susah ditemuin ya. Jadi mohon maaf ya guys kalau kita menyampaikan infonya masih setengah-setengah. Jadi buat kalian yang masih pengen tahu tentang move off, bisa langsung aja nanti cari di internet atau di buku atau dimanapun ya. Jadi ya langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Iya, siapa tahu juga mungkin pendengar kita ada yang udah paham banget nih soal move off gitu kan. Terus boleh banget misalkan mau sharing gitu pengetahuan kalian tentang move off, itu juga boleh banget. Benar, karena kita sangat terbuka lah sama kalian. Jadi kita menerima berbagai masukan atau informasi apapun dari kalian ya guys ya. Yes, benar banget. Oke, langsung aja ya guys ya. Jadi kalau move on, kita benar-benar udah ngelupain mantan dan beralih ke orang lain atau dalam kata lain membuka lembaran baru. Nah, kalau move off, kita emang udah lupain mantan sepenuhnya, tapi kita nggak langsung menjalin hubungan yang baru. Ibarat kata nih ya, kita masih menutup pintu hati kita. Asik. Butuh waktu untuk healing dulu kali ya. Karena kita masih mau off dari rasa sakit, off dari trauma, pokoknya off dari segala hal yang bisa bikin kita kecewa kalau misalkan kita pacaran. Tuh bener kata Michelle tadi, kita masih butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk me time dulu. Yoi. Nah, kalau tanda orang move on kan kelihatan banget lah ya, dia udah membuka lembaran baru dengan orang baru. Tapi kalau tanda-tanda orang yang udah move off tuh gimana sih? Kadang kan ada aja yang bilang ya, lu masih stuck ya sama mantan lu, soalnya lu belum punya pacar baru. Sering banget gak sih kalau misalnya kita putus, terus dibilang, lu gak mau nih ya, lu masih sayang gak bla-bla-bla. Padahal mah ya, orang putus kan gak diwajibkan untuk langsung punya pacar baru, ya gak sih? Ya masa, ya mungkin ada yang kayak begitu, tapi kan gak semua orang kayak gitu kan. Dan gak ada yang mewajibkan, pokoknya lu kalau udah putus lu harus langsung punya pacar baru. Enggak gitu guys. Iya. Malah bisa jadi tanda tanya nih kalau misalnya baru putus, terus 2 atau 3 hari kemudian udah jadian sama orang baru. Wah, itu kapan bos? Iya, itu bisa menjadi berita heboh itu ya. Iya, makanya jadi perbincangan orang-orang itu. Oke, jadi langsung aja nih ya, kita lihat tanda-tanda orang yang move off, oke? Jadi tanda yang pertama dari orang yang udah move off adalah udah nggak galau lagi di sosial media. Biasanya kan kita suka bikin story lagu-lagu galau gitu ya, terus post di close friend, tapi close friendnya cuma mantan doang. Iya, biar dia lihat gitu kan. Jadi biar dia tahu gitu ya kita galauin dia gitu ya kan. Nah, kalau orang yang udah move off itu udah jarang banget bikin status galau gitu, atau bahkan udah nggak sama sekali guys. Jadi ya karena udah nggak ada perasaan apa-apa lagi sama mantan, ya udah gitu, dia udah
nggak ada waktu untuk mikirin galauan. Nah, terus tanda yang kedua adalah kita udah nggak nungguin notif chat dari dia lagi. Biasanya kan kalau awal putus tuh masih suka chat gitu ya kan sama mantan. Terus kita masih nungguin dia balas chat kita karena kita belum terbiasa untuk nggak chatan gitu ya kan. Ya iyalah kita setiap hari chatan gitu ya dari pagi sampai malam, terus tiba-tiba putus kan pasti butuh penyesuaian gitu lah ya. Iya, benar. Nah, tapi buat orang yang udah move off, notif chat dari mantan tuh udah nggak ada artinya lagi. Karena udah bisa membiasakan diri untuk nggak chatan sama mantan. Atau bahkan ada juga yang sampai ngeblok mantannya biar nggak dikejar-kejar. ya karena kan orang juga ini nggak sih, sebel juga nggak sih kalau misalnya dikejar-kejar, ditanya-tanyain terus. Ya sebenarnya bukan yang nggak boleh menjalin hubungan yang baik sama mantan, boleh, cuman kan ya tahu batas gitu loh. Kadang ada yang kayak maksa gitu kan, sampai akhirnya mengganggu gitu kan. Iya, jadi kan orang malah jadi kesel ya. Nah itu tuh tadi tanda yang kedua tuh ya. Nah terus tanda yang ketiga nih, orang yang udah move off itu dia udah bisa menikmati masa jomblo. Pas awal putus kan lagi galau-galau ya banget ya kan, nangis 3 hari 3 malam terus nggak makan. Tapi orang yang udah move off tuh udah bisa menikmati masa jomblonya dia udah bisa menikmati enaknya hidup tanpa beban gitu ya kan. Karena kadang ada aja gitu pacar yang malah jadi beban gitu ya kan. Nah iya bener banget sih. Ya pokoknya orang yang udah move off tuh dia udah bisa enjoy life lah setelah putus, nggak ada lagi tuh galau-galauan dalam hidupnya. Dan tanda yang terakhir adalah semakin banyak kegiatan yang dilakukan. Biasanya orang yang udah move off itu kelihatan lebih sibuk dibandingkan pas masih pacaran. Tujuannya apa sih? Kenapa sih abis putus malah jadi makin sibuk? Ya biar dia nggak terus-terusan galau, biar dia nggak pusing mikirin mantan. Karena dia belum siap nih membuka hati kembali ya, belum siap membuka lembaran baru dengan orang baru, tapi dia nggak mau galau-galauan terus, jadi cari kegiatan lain dong yang bisa bikin dia sibuk gitu. Jadi tuh pikirannya tuh nggak cuma terfokuskan sama mantan dia doang gitu. Nah jadi ya guys, itu dia tadi beberapa tanda-tanda dari orang yang sudah move off ya. Jadi buat kalian yang abis putus terus kan, gue abis putus nih, gue banget nih, berarti itu kalian sudah berhasil move off ya guys ya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling seru nih ya dari podcast SKR, apalagi kalau bukan SCBC, sesi curhat bersama Cena. Asik. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya seputar move on dan move off ya. Ini aku sama Michelle sama-sama baru tahu juga tentang move off ya. Nah, kamu nih abis putus tuh langsung move on atau move off dulu nih kemarin tuh? Karena aku baru tahu juga ya kalau ada move off gitu ya. Jadi sebenarnya gini sih, dulu aku mikirnya kalau ini sebenarnya kayaknya aku udah pernah bahas juga di episode sebelum-sebelumnya. Tadi cari aja ya guys, pasti ada ngomong didengerin satu-satu guys. Jadi aku pernah bilang kalau yang aku tahu tuh, atau kayak pemahaman aku gitu ya soal move on tuh, ya kita nggak harus ngelupain orangnya, nggak harus menghilangkan perasaannya, nggak harus kayak tiba-tiba nggak kenal nih sama orang ini gitu kan, kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak harus kayak gitu. Tapi kita melanjutkan hidup kita lagi gitu loh, nggak stuck sama dia aja atau stuck sama keadaannya gitu kan. Jadi kita tetap melanjutkan hidup kita, misalkan tetap datang ke sekolah, ke kampus, ke kantor gitu kan. Jadi ya bukannya melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa, tapi kita bener-bener kayak menerima gitu loh. Udah acceptance sama ya udah gue udah putus dan nggak ada yang bisa dilakukan lagi, udah gue lanjut sama kehidupan gue gitu loh kan. Nah tapi karena sekarang aku tahu ada move off, mungkin pengertian aku ini lebih cocok ke move off ya jadinya ya, karena kan tadi move off kan kayak kita
udah bisa melupakan tanpa harus kayak buru-buru nyari orang yang baru gitu kan. Bener-bener. Nah terus kalau ditanya aku waktu putus tuh udah move on atau langsung move on atau move off gimana gitu ya, aku kayaknya sih move off sih ya, karena aku kayak ya udah langsung bisa menerima kalau ya udah gue sama dia udah putus, udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak bisa diterusin, mau dipaksain pun juga nggak mungkin gitu kan. Jadi ya udah lanjut aja hidupnya gitu loh, ke kegiatannya masing-masing, dia dengan kesibukannya dan aku dengan kesibukan aku sendiri gitu kan. Tapi juga aku nggak terburu-buru untuk mencari orang yang baru gitu loh, karena ya di satu sisi mungkin pastinya belum siap gitu kan, namanya juga masih baru banget, fresh from the oven gitu ya, baru keluar dari hubungan gitu kan, pasti masih ada ya luka-luka lah atau apa gitu kan, butuh waktu untuk sendiri dulu, butuh waktu untuk healing dulu gitu kan. Dan terus habis itu juga apa ya, waktu itu sih aku ngerasanya kayak belum tertarik untuk mencari orang yang baru gitu loh di waktu-waktu yang dekat gitu kan, karena ngerasa kayak ya udah gue mau fokus nih sama diri gue sendiri dulu, sama kegiatan kuliah dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga apa ya, mikirnya kalau apa ya, aku punya prinsip aku nggak harus mati-matian cari seseorang gitu loh, aku nggak mau kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan emang nanti Tuhan mempertemukan orang yang tepat buat aku, ya udah gitu, aku menerima gitu. Tapi kalau misalkan Tuhan bilang ke aku kayak sabar dulu ya, tunggu dulu ya, ya udah aku nggak memaksa kayak ayo dong Tuhan cariin aku pacar, cariin aku jodoh ya, nggak kayak gitu. Jadi kayak ya, nanti kalau misalkan Tuhan bilang oh nih udah nih waktunya kamu nih ada pacar buat kamu, ya udah gitu, menerima gitu. Tapi ya jadi aku sih move off dulu gitu ya. Terus abis itu masalah move on ke orang yang baru itu aku lebih ke menyerahkan pada Tuhan aja gitu sih. Ya, gitu sih, sama sih. Aku juga awalnya sama banget nih sama Michelle, pemikiran aku tentang move on tuh ya, lu move on berarti lu udah ngelupain mantan lu gitu, tanpa lu harus punya pacar baru. Karena ya aku bahkan tahu move off itu ya baru-baru sekarang, bahkan baru kemarin kan setelah habis lihat TikTok itu kan. Terus tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama Michelle, terus kita lah iya aku ngira kalau move on tuh ya udah ngelupain aja tuh mantan lu, tapi nggak harus ada orang baru. Tapi ternyata masih ada lagi tuh lanjutannya. Kalau lu move on ya berarti lu ngelupain mantan, terus lu memulai hubungan baru gitu tuh ternyata. Nah kalau misalnya move on ya lu ngelupain mantan, tapi ya udah lu stop gitu, maksudnya lu tidak mencari orang baru lagi gitu, belum kali ya, belum, istirahat dulu. Aku juga sih terakhir habis putus ya pasti langsung nggak langsung, sebenarnya move off dulu nggak sih, kan menikmati galau-galaunya gitu ya kan. Habis itu nangis-nangis, terus curhatkan sama teman, terus ya mungkin kalau misalnya emang putusnya kan orang tuh putus tuh nggak selalu karena masalah yang besar gitu ya, maksudnya ada kan orang yang putus karena keadaan yang harus putus. Nah ya kalau misalnya kita putus karena keadaan yang memaksa tapi padahal kita masih sayang, itu kan agak berat ya. Jadi kan kita masih mau menikmati sayang-sayangnya gitu walaupun udah bukan sebagai pacar lagi ya kan. Nah jadi ya pasti susah sih kalau misalnya mau langsung move on, mencari orang baru. Tapi ya tiap orang beda-beda sih. Ada aja sih cerita yang aku denger abis putus terus dia langsung punya pacar baru, tapi dengan alasan pacar barunya itu sebagai pelampiasan atau enggak untuk apa sih, untuk ngebantu dia ngelupain mantannya gitu. Menurut aku itu jahat banget sih ya. Kan nggak move off aja gitu, maksudnya lu ngelupain mantan lu tapi nggak perlu buru-buru langsung cari pacar baru, nggak sih? Ya itu kayak jadinya menyembuhkan diri sendiri tapi melukai orang lain kan. Iya kan, jadi kayak nyesek juga kayak kan, memutarbalikkan keadaan gitu. Terus nanti malah hubungan malah kasihan tahu, yang nggak tahu deh, pokoknya ada lah yang kayak gitu. Tapi kita nggak boleh ya udah biarin aja ya guys ya.
Ya tapi setelah aku tahu move off sih, ya sih aku juga harus putus ya move off dulu sih. Karena kita mau off dulu ya dari rasa sakit ya Shell ya. Istirahat dulu kita gitu. Kita mau off dulu dari dari rasa kecewa gitu ya. Kita belum siap nih buat dibohongin lagi. Iya, dan jangan sampai dibohongin lagi ya. Ya sih ya, amin. Semoga ya nanti kita ya dipertemukan dengan orang yang benar-benar tepat lah ya. Dan bener sih, aku juga setuju sama Michelle kalau untuk soal move on-nya itu diserahin aja sama Tuhan. Karena aku juga ya, karena aku juga nggak banget sih, nggak pengen banget harus pokoknya gue bulan depan udah harus punya pacar baru. Enggak sih. Karena pacaran bukan perlombaan ya nggak sih? Iya, karena ya pacaran kan juga bukan tentang sayang-sayangnya doang, jalan-jalannya doang, time bareng, kan nggak kayak gitu juga gitu. Karena apa ya, semua hubungan kan pasti punya up and down-nya sendiri kan. Ada Iya, benar. Jadi ya kalau kalian ngerasa kalian siap pacaran ya berarti siap dengan butterflies dan siap juga dengan rocks-nya juga gitu. Jadi ya bener. Jadi susah senangnya harus siap gitu. Kan waktu itu juga nggak tahu ada di podcast mana gitu ya, Michelle tuh pernah ngomong kalau siap jatuh cinta tuh harus siap juga patah hati. Karena udah sepaket. Oh iya tuh ada lah, dengerin aja guys, cari aja tuh di episode yang mana aku juga lupa ya, pokoknya ada lah bisa ngomong kayak gitu. Nah, abis itu menurut kamu ini Shell ya, kalau misalnya orang abis putus langsung move on tuh salah nggak sih? Karena kan biasanya orang bertanya-tanya tuh, lu baru putus kok udah ada gandengan baru, jangan-jangan lu PDKT-nya pas masih pacaran lagi. Nah, kalau menurut kamu sebenarnya itu sesuatu yang cukup membingungkan, cukup aneh, atau ya biasa aja sih gitu? Ini sebenarnya tergantung ya, bisa dibilang gitu ya, karena gini, misalkan kalau ini bukannya aku ngejudge orang itu atau hubungan hubungan gitu enggak, cuman ini hanya kayak menyampaikan pendapat kita aja ya. Ya kalian nggak setuju pun juga nggak apa-apa gitu, santai aja. Kalau menurut aku gini ya, kalau misalkan emang sebelumnya nih di hubungan yang kalian tiba-tiba putus ini misalkan ya, itu hubungannya misalkan baik-baik aja, emang nggak ada masalah apa-apa, kayak tadi saya bilang tuh misalkan putusnya emang harus karena ada suatu keadaan yang memaksa kalian untuk udah bubar gitu kan, itu ya masih dibilang kayaknya sih harusnya ya masih ada rasa-rasa sayang gitu, kan, rasa care gitu, karena bukannya udah nggak sayang lagi tapi keadaannya gitu kan. Tapi kalau misalkan skenario kedua nih, emang dari awal di hubungan itu udah ada masalah yang bikin kayak si orang ini jadi lose interest gitu ya, jadi kayak aku jadi males nih gitu kan, dan nggak putus-putus cuma karena misalkan takut nyakitin hatinya si orang itu gitu, atau ada masalah apa ya. Gini, kalau di skenario 1 gitu ya, tiba-tiba langsung move on ketemu orang yang baru, menurut aku tuh agak gimana gitu ya, karena ya judulnya kan kalian berdua ini emang saling sayang gitu kan, putus juga karena ya terpaksa aja gitu kan. Tiba-tiba kalau menemukan seorang yang baru yang ya mungkin emang bisa membuat kalian nyaman, tapi gimana ya, kayak ya sebenarnya itu tergantung kalian juga, itu pilihan kalian gitu ya. Tapi kalau di aku pribadi, ini anggap aja aku apply-nya ke diri aku sendiri gitu ya. Kalau di-apply ke diri aku sendiri, kayaknya aku gak bakalan sih kalau misalkan emang putusnya karena suatu keadaan yang memaksa, terus aku move on ketemu orang baru, aku kayaknya nggak akan sih, karena pasti masih ada rasa sayang ke orang yang lama gitu kan. Dan kalau misalkan kenapa? Iya pasti. Iya. Terus kalau misalkan kita langsung ke orang yang baru, jadinya kayak perasaannya tuh kayak double, tapi akhirnya jadi bingung gitu loh. Kalau di aku gitu ya, mikirnya kayak jadi bingung. Gue masih sayang sama dia, tapi kok gue udah sayang juga nih sama yang ini yang baru gitu kan. Nah tapi kalau di skenario yang kedua, yang emang karena dari awalnya udah ada hubungannya itu udah renggang gitu misalkan, terus udah kayak udah mungkin di hubungan itu udah nggak ada rasa sayang gitu ya, jadi menjalin hubungan tanpa ada rasa sayang gitu ya, aku juga nggak tahu, itu ribet banget. Tapi
kalau emang kayak gitu tiba-tiba 2-3 hari udah ada yang baru, menurut aku itu agak make sense karena ya aku nggak bilang selingkuh juga sih, tapi bisa aja emang apa ya udah bertemu dengan seseorang lain yang bisa bikin dia tuh lebih nyaman gitu loh. Tapi not necessarily selingkuh yang kayak punya pacar 2 gitu ya. Ada hubungan gelap di belakangnya gimana gitu ya gitu. Nggak kayak gitu sih. Jadi ya cuman kalau dipikir-pikir sih seharusnya kalau di aku sendiri ya gitu ya, mau itu hubungannya baik-baik aja atau hubungannya gak baik-baik aja atau gimana, ya kalau di aku sendiri sih aku pasti ke move off dulu sih, nggak ke langsung move on sih, karena mau berakhir dengan baik, berakhir dengan tidak baik, pasti ada luka yang membekas gitu. Iya. Ya. Aku juga sih mikirnya kayak gitu sih, karena kalau misalkan emang lu putusnya baik-baik nih ya, pasti kan lu masih ada rasa sayang nih, terus lu masih belum bisa ngelupain mantan lu kan, jadi lu masih belum siap lah buat bukan baru gitu ya kan. Terus juga kalau misalnya putusnya karena sesuatu yang gak baik gitu, misalnya toxic relationship, tapi kan pasti ada rasa trauma gitu ya kan, lu takut kalau misalnya ketemu orang baru lu malah semakin disakitin, malah semakin dibohongin apa gimana kan. Jadi ya gimana ya, aku juga bingung sih ya. Ya sebenarnya lebih aneh sih kalau misalkan lu membuka lembaran baru dengan orang baru tapi bersamaan dengan lembaran lama yang belum lu selesaikan gitu. Itu lebih aneh sih. Itu baru tuh selingkuh. Tapi kalau misalkan emang udah baru putus tapi udah punya gandengan baru sih, sebenarnya itu ya belum selingkuh sih ya, karena kan ya udah hubungan yang lama udah diselesain dulu nih, terus baru dia meresmikan hubungan baru dengan orang baru. Tapi yang menjadi pertanyaan, lu PDKT tuh kapan? PDKT berarti kan pas lu sama pacar lama lu ya kan? Cuman ya kita nggak tahu lah ya apa yang dipikirkan orang lain ya kan. Terus kita juga nggak tahu hubungannya itu berjalan seperti apa. Cuman kita nggak bisa bilang salah atau enggak sih ya kalau misalnya baru putus terus langsung punya gandengan baru. Cuman lebih, kalau aku pribadi sih aku lebih ke bingung aja. Ya pokoknya kalau misalnya ngelihat satu kasus nggak tuh. Kalau misalnya denger cerita gitu, iya dia baru putus tapi udah punya pacar baru, aku sih responnya paling lebih ke wow, cepet juga ya gitu lah. Lebih kebingung aja sih, tapi nggak nyalahin dia, terus juga tidak no comment sih, cuman bingung aja, gue bingung. Ya cuman ya kalau apa ya, kayaknya sih kalau move on-nya terlalu cepet juga ada rasa apa ya, aku rasa gini. Karena gini ya, yang namanya kita baru keluar dari hubungan gitu ya, entah itu mau hubungan yang baik, mau hubungan yang toksik, apapun itulah ya, itu pasti ada sesuatu yang perlu kita selesain dulu gitu loh. Iya. Dan hal yang perlu kita selesaikan dulu itu biasanya memakan waktu yang cukup lama gitu kan. Dan ya sebenarnya itu tergantung orang-orang sih, tergantung orangnya gitu ya, mau berapa lama mereka menyelesaikan masalah itu gitu ya, berdamai dengan masalahnya, berdamai dengan orangnya gitu kan, healing lukanya gitu ya. Tapi pasti kita butuh waktu kan untuk menyembuhkan diri dulu gitu, untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaannya gitu kan. Dan kalau misalkan move on-nya terlalu cepet ya, ini aku nggak bilang oh nggak boleh ya gitu, enggak, terserah kalian. Tapi kalau misalkan move on-nya terlalu cepet gitu ya, apakah kalian nggak khawatir kalau misalkan waktu untuk kalian menyembuhkan diri sendiri itu sangat amat kurang gitu kan? Dan kalau misalkan waktu untuk menyembuhkan diri sendiri itu sangat amat kurang, apakah kalian nggak khawatir kalau akhirnya jadinya masalah itu nggak tuntas 100% gitu? Dan karena nggak tuntas 100%, sewaktu-waktu bakalan terjadi lagi dan bakalan bakalan menjadi masalah lagi gitu loh. Iya, kayak gitu kayak berakar gitu kan. Jadi nggak selesai masalahnya gitu.
Terus juga karena belum selesai itu ya, tapi udah keburu mulai hubungan baru, bisa aja tuh di pertengahan hubungan yang baru itu lo balik lagi gitu ke mantan lo karena mau menyelesaikan sesuatu yang belum terselesaikan gitu ya gak sih? Nah kalau kayak gitu nanti malah belok ke selingkuh tuh. Nah itu dia, bisa jadi kayak nanti malah dibanding-bandingin gitu kan. Kayak orang yang baru terus dibanding-bandingin sama orang yang lama gitu kan, karena masih belum bisa menerima keadaan gitu loh, berdamai dengan keadaan yang lama gitu. Jadi saran aku sih ya, sebaiknya gitu sebenarnya boleh kalau kalian mau menemukan seorang yang baru lagi untuk apa ya, kalian mungkin PDKT dulu kali ya, kayak rasain nyamannya gimana dan lain sebagainya. Tapi untuk settle down, untuk pacaran jadian itu mungkin agak dikasih waktu dikit gitu ya, untuk kalian tuh bener-bener berdamai sama masa lalu dulu gitu loh, bener-bener menyelesaikan masalahnya biar masalahnya tuh nggak numpuk gitu ya. Jadi ibaratkan tugas gitu kan, tugas kita punya banyak tugas ya, kita harus selesai satu-satu biar bener-bener abis gitu kan, biar selesai semua, tuntas semua. Dan kalau misalnya kita kerjainnya semua secara berbarengan, ntar ada aja yang kelewatan, ntar ada aja yang kelupaan gitu kan, ada aja yang nggak maksimal hasilnya gitu. Jadi selesain dulu yang satu, kalau udah selesai, udah tuntas, udah yakin, udah bisa gitu, baru lanjut ke yang kedua gitu, baru membuka lembaran yang baru gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Mungkin juga sih ya Syah, mereka orang-orang yang langsung move on setelah putus nih ada rasa gengsi, takut dibilang gamon, takut dibilang masih sayang sama mantan dan lain sebagainya. Bisa aja sih ya begitu ya, kita tidak tahu lah ya. Tapi ya lebih baik sih nggak usah mikirin apa kata orang sih ya, kan yang tahu hati lu ya diri lu sendiri gitu, yang tahu lu udah siap atau belum ya cuma lu doang. Jadi jangan jadiin omongan orang lain tuh sebagai patokan gitu sih ya. Yes, bener banget. Oke guys, itu dia tadi ya SCBC kali ini ya, cukup panjang ya, cukup seru juga. Karena membahas tentang move on ya, orang kalau ngebahas tentang move on tuh emang ada semangat tersendiri gitu ya, apalagi kalau ngebahas masa lalu gitu ya, nggak tahu ya, bawaannya tuh seneng aja gitu ya. Nggak sih guys, jangan mau tenggelam dengan masa lalu ya, tapi kalau dibahas sekali-sekali nggak apa-apa sih guys. Ya yang penting bisa jadiin pelajaran aja sih gitu. Kayak coba kalau dulu gue kayak gini gitu kan, nah itu kalau udah kayak gitu udah percuma sih, karena kamu mau bilang kayak, aduh coba gue kayak gini 100 kali pun gak bakalan merubah keadaan di masa lalu kan. Jadi ya udah dilihat aja masa lalu, masa lalu gue tuh kayak gini, yang baiknya kayak gini, yang buruknya kayak gini. Ya udah, terus mau diapain lagi, nggak bisa diapa-apain lagi kan. Bisanya kalian membuka lembaran yang baru, biar di lembaran yang baru itu nggak sama dengan yang di lembaran yang sebelumnya gitu loh. Betul, kalau nggak ya cukup dikenang-kenang aja guys, diinget-inget aja yang manis gitu ya kan. Kalau misalnya pergi ke tempat ke sesuatu tempat gitu, sekalian inget, dulu gue pernah pergi nih mantan gue kesini gitu, terus jadi throwback lagi gitu ya kan. Siapa tahu karena saking sering throwback gitu ya, terus ternyata mantan kalian juga sering throwback gitu, nanti balikan, kan gak ada yang tahu. Iya bener banget. Oke deh kalau gitu ya, seperti biasa nih ya, akhirnya kita ujung acara nih ya, bentar lagi mau sesi foto nih ya. Nih biasanya foto dengan pengantin ya. Iya, jangan lupa nanti mohon baris dengan tertib ya guys ya. Seperti biasa nih ya, pasti di akhir acara gitu, di penghujung acara tapi belum akhir banget, Michelle Saina menyampaikan 1-2 patah kata atau tips and trick gitu ya ala kita. Karena ini berhubungan sama move on dan move off gitu ya. Mungkin Michelle ada yang mau disampaikan gitu ya buat para pendengar kita perihal move on dan move off ini. Kayaknya dikit aja sih ya, soalnya tadi sebelumnya juga udah lumayan banyak banget ya yang kita sampaikan kan. Benar. Ya pastinya kalian udah bisa ya ambil poin-poin pentingnya lah apa gitu kan. Ya mungkin yang mau aku ingetin lagi adalah kayak saya tadi bilang gitu ya, nggak usah omongan orang lain tuh jangan dijadiin patokan buat kita gitu loh, karena orang lain ngomong ini itu padahal sebenarnya yang baik buat kita tuh yang lain gitu kan. Terus habis itu juga nggak usah gengsi gitu kalau misalkan habis putus terus belum ada pacar baru gitu ya, nggak apa-apa gitu loh, karena
hidup kalian tuh nggak melulu soal pacar kok, nggak melulu soal cinta-cintaan yang romantis-romantisan gitu kan. Dan hidup kalian tuh ada banyak cabangnya gitu loh. Mungkin kalau misalkan yang satu udah berakhir, kenapa nggak kalian fokus ke yang lain dulu gitu, misalkan fokus ke akademik gitu ya, ke sekolah, kuliah, atau fokus ke karir, atau mungkin mau fokus misalkan traveling dulu gitu ya, jalan-jalan dulu nih gitu kan, mau me time dulu gitu. Jadi jangan disesalkan gitu loh yang sudah berakhir, kita cukup ya langsung lanjut aja lah, buka lembaran yang baru, mau kayak gimana gitu, kita tulis lagi dari awal gitu kan. Terus juga perkara move on dan move off ini juga itu pilihan kalian ya. Kalian tuh misalkan abis putus langsung move on, atau abis putus move off dulu, itu juga pilihan kalian. Kalian yang tahu baiknya kayak gimana, buruknya kayak gimana, kalian yang jalanin. Jadi gak usah minder gitu kayak gue langsung move off nih, gue move off dulu nih, tapi si dia langsung move on nih gitu kan. Jadi ya gak usah diminderin gitu ya, karena itu bukan sesuatu yang perlu untuk kalian jadi minder gitu, karena hidup orang kan beda-beda gitu ya. Jadi hiduplah sesuai dengan apa yang kalian suka, apa yang layak untuk kalian, selama itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain gitu sih kalau dari aku. Asik, mantap. Emang ini omongannya anak psikolognya, anak psikologi ya. Kalau aku sih ya cuman melengkapi aja ya, melengkapi dan menggarisbawahi kembali nih ya. Nggak usah buru-buru buka lembaran baru dengan orang baru kalau emang masih ngerasa ada sesuatu yang perlu diperbaikin, yaitu hati. Kalau hati lu masih hancur, ya benerin dulu. Buat apa lu ngejalanin hubungan baru tapi hati lu masih belum utuh? Lu mau berharap pasangan baru lu bakal memperbaiki hati lo? Apa sih yang mau diharapin dari manusia? Kagak ada. Fokus dah perbaikin hati lu dulu sampai bener-bener udah bener banget ya, udah bener 100%, udah kokoh lagi tuh ya, baru deh mulai hubungan baru gitu. Terus juga jangan bilang udah move on kalau sebenarnya lo belum move on. Nggak usah bohongin perasaan diri sendiri ya guys ya. Jangan sengaja bilang gue udah move on kok, biar lo bisa dapetin pacar baru cuman untuk ngebantu lo ngelupain mantan. Egois dan jahat itu namanya. Iya, melukai orang lain sih. Jadi ya kalau misalkan emang lo masih sayang sama mantan, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya belajar pelan-pelan untuk melupakan mantan gitu. Dan melupakannya itu nggak harus selalu dengan orang baru kok. Jangan jadiin orang lain sebagai pelampiasan. Terus tuh juga kita jangan takut untuk ngerasa sendiri gitu. Kenapa sih takut banget sendiri? Emang kalau sendiri kenapa sih? Misalnya kalau misalnya teman-teman udah pada punya pacar terus lu jomblo, terus kenapa gitu? Kenapa? Apa sih gengsi-gengsi? Nggak usah lah. Terus sendiri nggak apa-apa sih, yang penting nggak kesepian gitu kan. Iya, itu dia kan lu masuk sama temen-temen. Iya, karena sendiri itu bukan berarti kesepian gitu loh. Jadi santai aja kalau misalnya kalian emang lagi sendiri, lagi single gitu, nggak ada salahnya. Terus juga tadi Michelle juga bilang nggak usah dengerin apa kata orang. Kalau emang lo maunya move off, ya udah silakan. Kalau lo dibilang masih nggak bisa lupain mantan, diemin aja, nggak usah ditanggepin. Lagian ya, nggak ada kok aturan yang mewajibkan kita untuk langsung punya pacar baru setelah putus. Karena kalau misalkan move off nih ya, kalian lupain mantan, terus kalian sibuk memperbaiki diri lah, sibuk join organisasi ini itu, sibuk kerja, cari duit dan lain sebagainya, pasti nanti suatu saat bakal ada orang yang datang ke kalian dengan sesuai dengan standar kalian gitu deh pokoknya deh. Ya oke, itu dia tadi ya 1-2 patah kata dari Michelle dan Saina. Semoga aja bisa membantu kalian ya buat yang lagi bingung, aduh gue mau move on atau move off dulu ya atau gimana ya. Semoga aja bener-bener bermanfaat lah ya. Tapi kita nggak maksa buat diikutin sih ya, cuman itu bisa menjadi opsi ya. Kalau misalnya emang kalian mau ikutin, silakan. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu ya Kak Shell ya. Iya. Oke, kalau begitu ya seperti biasa ya di penghujung acara, Michelle dan Saina nggak bosan-bosannya buat ngingetin kalian jangan sampai ketinggalan podcast ASKR, karena kalian bakal rugi banget kok ketinggalan podcast kita. Dan gimana sih cara supaya kalian nggak ketinggalan? Kalian bisa pasang alarm, tulis di buku, terus tempel di kulkas, di tembok kamar, dimanapun ya jadwal uploadnya podcast kita. Nah, kapan aja sih
podcast ASKR tuh upload, kepada Michelle boleh tolong disampaikan? Boleh. Jadi ya sekarang itu uploadnya seminggu 2 kali, di hari Jumat dan hari Minggu. Nah hari Jumat itu kita uploadnya jam 6 sore, dan di hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Jadi dicatat, dikasih reminder apapun itulah biar gak ketinggalan. Yoi. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran, kritik, pertanyaan, atau kalian mau request punya pengalaman yang mau di-share ke kita, terus nanti kita bantu share ke pendengar yang lain, itu boleh banget. Kalian bisa langsung aja hubungi media sosial yang kita punya. Pokoknya media sosial kita tuh makin lama makin banyak ya, Shell ya. Karena kita mau memudahkan kalian untuk menghubungi kita gitu ya kan. Kita tahu hidup tuh udah susah, jadi kita nggak mau bikin tambah susah, kita mau bikin tambah gampang gitu ya. Nah, kepada Michelle boleh dong disampaikan kepada pendengar kita apa aja sih sosial media yang kita punya. Oke. Jadi ya seperti yang kalian tahu, kita pastinya punya Spotify, terus kita juga punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya email, dan sekarang ini juga kita punya TikTok gitu ya. Dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah untuk email tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe. Jadi biar kalian tuh gak ketinggalan info-info penting dari kita ya, updatean tentang ASKR gitu ya, karena pastinya rugi banget sih kalau ketinggalan. Yoi. Oke deh kalau begitu, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.